Pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib seluruh alam semesta yang udah ini. Sekarang saya berada di Banjarnegara ya, berada di tempat pendopo di Payuda Adigraha Banjarnegara. Nah, konon ceritanya pendiri Banjarnegara ini adalah sosok yang cukup disegeni. Karena beliaunya mungkin punya aura yang sangat luar biasa dan keprihatinannya waktu tempo dulu itu membuat beliaunya disegeni oleh masyarakat dan sekitarnya, oleh rakyatnya, warganya. Nah, dan mempunyai kesaktian magis yang sangat luar biasa. Seperti apa kekuatan magis dan kenapa sampai beliau disegeni? Betul, Mister Tukul. Ini sepertinya kita baru masuk aja di pendoponya yang jaraknya masih ada berapa meter, itu rasa auranya udah sangat kuat sekali. Dan dilihat dari kayu-kayunya aja, ini kayu-kayu lama, kayu-kayu nggak sembarangan diambil, dan kayu ini paling tidak kayu-kayu yang mungkin udah ratusan tahun. Energi yang sedikit karena kan nuansa auranya kuat. Ada suara-suara. Intinya ada suara-suara. Kuatkan iman. Pulang. Enggak, suaranya makin kencang, suaranya makin kencang. Ini pendopo ini enggak sembarangan, makanya makin kencang suaranya. Kamu ngapain di sini? Aku lagi lihat-lihat gedung pendopo. Sendirian. Kenapa Mas Tukul ketakutan? Nah, karena kalau lihat dari pendoponya tuh punya kekuatan yang magis yang sangat luar biasa dan auranya, kewibawaannya tuh gede banget. Makanya terus aku ke sana, jalan ada suara-suara. Memang luar biasa sekali kewibawaan pendopo ini, tidak main-main karena mungkin beliaunya waktu mendirikan ini juga tidak sembarangan asal mendirikan, paling mungkin ditilakati, dipuasain, dan dari hari-hari tertentu yang mungkin biar dicocokkan sama energinya kali. Ini kuat dari kayunya aja, kewibawanya ada. Kayaknya udah lama ya. Ya. Kalau dari Mela sendiri melihat apa? Ya, saya rasakan di sini. Selamat datang Mas Ulu. Pak Bupati. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih sekali tim Mister Tukul Jalan-Jalan Trans 7 diberikan kesempatan untuk mengeksplor berdirinya kota Banjarnegara. Serta seisinya Banjarnegara akan saya ekspos ke seluruh mancanegara, seluruh internasional. Terima kasih. Karena ini acara bukan skup nasional tapi internasional. Nah, ini terima kasih. Ya, sama-sama. Saya terima kasih. Untuk Pak Bupati, seperti apa sih sejarah berdirinya Banjarnegara dan siapa sosok yang dikenal sakti dan penuh kewibawaan ini? Jadi sesuai dengan data yang ada, sejarah yang ada, Banjarnegara berdiri tahun 1831. Masih sekarang usianya 184 tahun. Untuk Kabupaten Banjarnegara dulu sebenarnya Banjarnegara ibu kotanya atau menjadi pusat pemerintahannya bukan di sini tapi di Banjar Watulembu, yaitu di Banjarmangu sana, tepatnya di Banjar Kulon. Desa Banjar Kulon, Kecamatan Banjarmangu, seberang utara Sungai Serayu. Sungai Serayu. Dulunya ya.
berdasarkan pertimbangan dulu tentunya ingin agar ibu kota kabupaten ini di pusat keramaian. Kalau di sana kan di desa, akhirnya ditempatkan di sini karena juga berdekatan dengan jalan raya, jalan nasional, kemudian alun-alun harus ditata oleh yang pertama bupatinya adalah Raden Temenggung Dipayuda. Nggak sembarangan Raden loh. Ya, bicara yang dulu yang kuat, yang sakti. Sebenarnya kalau namanya bupati dulu kan tadi disampaikan oleh Mas Tukul senang krialat, senang prihatin, senang tirakat. Itu jelas untuk mendirikan suatu kabupaten itu pun juga melalui proses. Mungkin dihitung harinya yang tepat. Terus kemudian tempatnya yang tepat itu pakai perhitungan yang matang. Selama Bapak menjabat pernah mendapatkan pengalaman spiritual nggak? Seperti apa? Seperti apa gitu? Suara atau apa? Ya, yang jelas sampai ya kalau ilham sih enggak, tapi kalau suara ya pernah saya di tempat ya suara melundang atau suara berisik di kayak atas gitu plafon. Ya enggak kayak ada suatu hewan atau orang lewat duduk gitu. Ya, itu terjadinya siang hari malam hari. Maghrib waktu itu. Tapi saya bilang, ya udahlah, kalau memang ya sama-sama kita numpang, sama-sama kita hidup, sama-sama kita ada di sini. Jadi tolong jangan mengganggu. Setelah itu nggak pernah. Ya. Jadi punya kehidupan berbeda. Di mana Pak kalau boleh tahu tempatnya waktu geludak ya di ruang sana. Nah, pemirsa, di manakah tempat yang konon ceritanya ada suara geradak dan geluduk serta geledak-geluduk kata-kata yang pernah dialami Pak Bupati. Ya. Tempatnya dan seperti apa tim Mr. Tukul nanti akan menulis. Itu terus Mr. Tukul mohon izin jalan. Dilihat gini Pak, nggak sembarangan ini. Ini yang ada di pendopo Pak ya? Pantesan di bawahnya itu. Nah, pemirsa Tukul Jalan dimanapun Anda berada dari dunia tanah podcast alam semesta yang ini. Sekarang kita udah masuk ke dalamnya nih Pak ya. Ini tempat ini Pak ya? Ya, ini tempat untuk pertemuan para tamu yang artinya biasa. Tapi kalau tamu yang VIP di dalam. Nah, Pak, yang tempat tadi yang Bapak bilang gambar foto-foto para bupati. Yang geledak-geleduk itu. Ya. Merinding, sudah merinding Pak. Sudah terasa. Kamu udah terasa juga? Iya, merinding. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wangi. Wangi apa ya? Itu merinding ya? Suasananya lebih hening, lebih pemirsa bisa Tukul Jalan dimanapun Anda berada. Dari dunia nyata menikah di alam semesta yang lain. Ini suasananya lebih hening, lebih silent dan lebih. Aduh, di mana Pak? Di suaranya Pak waktu itu Pak? Ya di sini nih. Oh, padahal ini kan tembok ya Pak ya? Ya atas itu kan dari Gibson gitu ya. Triplek. Mau maghrib itu ya Pak? Setelah. Ya masih jam maghrib. Setelah maghrib padahal setelah maghrib gitu. Ya. Kamu wanginya wangi gini? Ya, ini saya juga nggak pernah masuk sini sih jarang. Itu wangi ya Mas Tukul ya? Iya. Yang wangi berarti bagus, positif. Oh positif, amin. Iya wangi sih. Kalau ini pusaka dari mana Pak? Apa ini aksesoris apa Pak? Bagaimana? Ini pusaka ini asli atau? Ya, ini pokoknya saya masuk ke sini sudah ada seperti ini. Jadi saya nggak akan ngucik-ngucik gitu. Seperti itu. Untuk Mela, auranya seperti apa menurut kamu? Kamu kan lihat ini ada turunan bisa melihat LNC makhluk astral nih. Yang Mela lihat di sini Mas Tukul, kayak ada putri, sekaligus pengawalnya gitu. Udah gitu banyak peninggalan keris juga di sini. Iya, ya dulu waktu pendopo dibuka juga ada kerisnya. Ya. Seperti itu. Yang dinding, berat di sini.
Nah Pak, maaf Pak, tadi kan Bapak cerita geladak gluduk itu pernah dialami setelah maghrib lah. Selain Bapak mungkin bupati-bupati dulu atau anak buahnya atau mungkin para pegawai-pegawai itu pernah bercerita tentang pernah mengalami apa di daerah sini atau mungkin? Saya dengar katanya ada itu anak buahnya Mas Haris Satpol PP pernah tidur tahu-tahu dipindah apa tuh? Ya geser lah tidurnya sama digulung karpet. Loh, Pak, katanya pernah ditemukan pusaka-pusaka ini. Apa yang pernah ditemukan di sini, Pak? Apa Bapak sendiri pernah menemukan juga? Saya belum pernah menemukan yang di kotak ini. Waduh, Ini pemirsa. ini ya. Apa nih? Oh ini kan keris kan. Aduh, nggak sembarangan. Coba dilihat gini Pak, nggak sembarangan ini. Ini yang ada di pendopo Pak ya? Yang di pendopo waktu dipugar. Oh, ini. Maka pantesan wibawanya itu ketenangannya, wibawanya luar biasa sekali. Apa nyanyi? Oh mau lihat. Oh ini rangkanya. Wah, ini Ini isinya ya. Wes kejo sembarangan, jangan deket-deket, biar bu, loh, nggak sembarangan harus bupatinya yang ini karena beliau yang memegang tongkat kepemerintahan. tahun berapa itu ditemukan? Nah, Wah, wibawanya, pamornya aja subhanallah. Tahun berapa ditemukan Pak? Tahun berapa ditemukan? temukan 2013. Kemarin waktu dipugar. Ditaruh di atas sih ya. Pamornya luar biasa sekali loh. Ini lama ini. Ini yang megang ini nggak sembarangan dan munculnya nggak sembarangan ini. Iya Pak, iya Pak. Ya mungkin Bapak bisa mengarahkan ke tempat mana yang Ya. asli. Ya, yang jelas masih ada dan bahkan juga tinggalan Belanda juga ada sekarang untuk rumah dinas camat Projok Lampung di sana. Malah untuk jadikan cagar budaya cagar juga, budaya di sana. Wah, pasti itu masalah seperti apa bangunan Belanda tempo dulu dan kekuatan seperti apa, dan aura-auranya seperti apa. Tapi sebelum kita ke sana kita ngucapin terima kasih dulu atas waktunya Pak. Terima kasih. Terima kasih waktunya, salam hormat buat Mohon restu, keluarga dan didoakan saya selalu amin. sehat. Amin. semoga Amin pasti. Dikabulkan segala cita-cita. Berkah untuk Pak Bupati. Amin, Karena amin. Pak Bupati sudah memudahkan semua orang, akhirnya kemudahan di depan. Amin. Salam hormat. Ya, terima kasih. Keluarga semuanya Ya, dan ya. kalau ada tutur bahasa perilaku kurang berkenan jadi mesti dibujuk. Nah pemirsa, seperti apa energi yang terlihat di gedung tua peninggalan Belanda yang konon ceritanya awal mulanya tempat pemerintahan utama. Dan energi apa yang nanti akan terlihat oleh bumi sedekat itu terus. Itu kalau Ustadz, Ya, Mas. tapi di mana-mana kalau bangunan Belanda itu rata-rata nanti energinya itu sangat luar biasa. Udah lewat. Memang benar, Mas, yang dikatakan Mas Ageng GW, pemirsa. Residu energi yang saya tangkap ini meskipun agak dingin, tapi udaranya sebenarnya panas. Ya Mas ya? Iya, betul. Ini musim hujan di Banjarnegara, tapi udaranya sangat panas banget. Ini bagus bangunannya. Bangunannya juga masih asing-asing Iya. sekali ya. Itu nggak kebayang ya kalau zaman dulu tuh mereka Benar. orang pembuatan gedung ini seperti apa kan kita nggak tahu ya. Pada zaman dahulu tahun berapa kita juga nggak tahu. Kalau Mas Ageng, ketika nyampe lokasi sini, apa yang dirasakan dari sosok-sosok itu udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Makanya aku lagi sono loh Ustadz. Yang kamar sebelah situ. Coba kita lihat. Enggak, sosok Mas Ageng yang dilihat seperti apa yang di belakang Mas kameramen itu? Sosoknya bisa dijelaskan ke pemirsa mungkin. Tadi aku lihat, Ustaz. Iya. Itu kayak sosok yang sangat bengis, tinggi, Benar. terus pokoknya orangnya matanya merah, kejam gitu kan. Kan dulu. Kita sambil lihat, Ustaz. Boleh. Memang di balik ini ada tembok itu pemirsa. Itu kita bisa nembus. Jadi penglihatan kita bisa nembus sampai ke sana. Cuman saya lihat cuman tangannya aja Mas Ageng. Tangannya itu sangat besar banget.
Dan di situ, itu kelihatan tuh. Kita langsung. Bisa, ini udah deket yang saya tunjuk tadi. Ini tangannya di kanan, Mas. Astagfirullah. Pemirsa, jadi sosoknya ini udah separuh masuk ke tubuh Mas Ageng Kiwi ya. Di selatan kota Banjarnegara, tepatnya di Kecamatan Purworejo, Kelampok, dipercaya warga pernah digunakan Belanda sebagai tempat pembantaian warga pribumi yang melakukan perlawanan di zaman kolonial. Tempat yang sekarang digunakan sebagai balai latihan kerja ini menyimpan segudang misteri mencekam yang menarik untuk ditelusuri. Para pengunjung yang pernah singgah di bangunan Belanda tua ini tidak pernah lolos dari interaksi gaib dengan melihat sosok-sosok mencekam menghantui mereka di waktu malam. Waktu dulu ada peserta pelatihan yang nginep di sini, kemudian karena mungkin pikirannya kosong sehingga kesurupan. Dan itu dimasuki dari katanya yang menunggu di pohon rambutan nomor 2. Terus masuk ke situ, kemudian dia seperti kejang-kejang, kemudian dipanggilkan Pak Haji untuk mengobati, tapi setelah itu pergi, tapi datang lagi, pergi datang lagi gitu. Dan perginya supaya orang itu tidak ada yang di pintu. Malah dulu pernah ada orang yang tidur di dalam, tahu-tahu dengan dipanya di luar, Pak. Dulu ya, dipindahkan tanpa terasa. Bukan hanya sekedar interaksi gaib biasa, teror kerasukan massal pun menjadi momok mengerikan yang seringkali dialami para penghuni baru gedung latihan kerja Desa Kelampok. Konon sosok gaib pengganggu berasal dari arwah gentayangan korban pembantaian. Oh, masalah ini mah. Ampun. Assalamualaikum. Si Bapak. Siapa namanya Bapak? Bapak Purwanto. Sebagai apa di sini, Pak? Saya di sini sebagai pengurus barang. Apa? Pengurus barang. Oh, oke. Pak Purwanto, sering terjadi apa di sini nih, Pak? Ya, Sampai sini, kita sampai pemasaran, sampai penelusuran sampai ke Banjarnegara ini. Ya, kalau ada siswa di sini, kalau siswanya itu siswa peserta pelatihan, ya. Kalau peserta pelatihan itu dari ribut itu, pasti ada yang ketempel. Ada yang kesurupan. Kesurupan. Ya. Sering terjadi. Sering terjadi. Laki-laki atau perempuan yang sering kesurupan ini? Perempuan. Tempatnya di mana? Pak, kok saya ngeliat di sini tuh kayak auranya tuh sangat Iya, memang di antaranya kamar nomor 5, kamar 6, dan kamar mandi WC. Kan? Saya bilang tadi. Makanya tadi pas saya muter ke sana sama Kang Soleh, itu ngelihat ini kayaknya ini lebih apa ya? Aura negatifnya tuh lebih kelihatan, lebih kentara. Tapi yang sering terjadi penampakan di sini. Iya, di kamar antara 5, 6. Sosoknya seperti apa, Pak? Saya kurang betul paham karena yang nyurupi itu laki-laki. Laki-laki. Iya. Beringas gitu kan? Iya. Kuat ya? Iya. Itu benar yang tadi kita bilang tadi itu. Sosoknya tuh sangat matanya sangat apa? Merah. Ini saya lihat ada tangan tadi yang agak nerobos dia. Buka aja. Tuh, bener, pas. Awas. Oh, pemirsa, ternyata ada interaksi ke Mas Ageng Kiwi. Ini sosoknya akan masuk ya. Sepertinya akan masuk ke Mas Ageng ini. Awas, maju. Pemirsa, jadi sosoknya ini udah separuh masuk ke tubuh Mas Ageng Kiwi. Yang saya lihat dari kepalanya masuk ke badan. Jadi sampai ke perut ini, saya ketahan di situ. Udah mau masuk lagi, interaksinya lebih kuat.
Ageng Kiwi mulai merasakan tarikan energi yang cukup kuat. Mampukah ia berinteraksi langsung dengan sosok yang merasukinya? Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa? Boleh saya tanya? Boleh, dengan siapa namanya? Siapa namanya? Bisa? Kenapa Anda di sini? Boleh bisa bicara? Bisa bicara. Pak Purwanto bisa tanya, Pak. Di sini, Pak. Maaf, ya, dengan siapa ini saya bicara? Dengan siapa? Siapa? Oh, seperti orang bahasanya bahasa Belanda ini. Iya. Pulang. Pulang kemana? Rumahnya memang di mana rumahnya? Pulang. Iya, pulang sebentar. Saya informasi. Saya tanya dulu tentang informasi ada di sini. Sebenarnya itu terjadi pembantaian seperti apa, bisa diceritakan? Karena ini misterinya terputus, ya, tidak ada yang mengetahui. Nih, benar nih. Jadi dia mengingat masa lalu, Pak. Iya. Masa lalunya teringat, terus dia menangis, seperti ada kesedihan di sini. Saya dibilang pemberontak. Oh, dibilang pemberontak sama warga sini. Iya, istri saya dibunuh. Oh. Iya. Oke. Terus mayatnya ditaruh di mana, dibuang kemana? Oh, nggak tahu. Oh, sepertinya ini mau pergi pemirsa. Pas saya coba mengambil energi dari sono, itu saya melihat bahwa dulu memang ada cerita itu, kalau yang saya tangkap itu dia namanya Johan Zik atau apa namanya gitu. Dia tuh keluarganya justru dibantai. Dia punya istri orang sini, tapi kejadiannya udah hampir 800 tahun lalu lah, udah lama lah. Itu jadi punya istri orang sini, punya anak orang sini, terus istrinya tuh diperkosa gitu. Sehingga mereka tuh kayak ingin mendapat ketenangan gitu loh, Pak. Gitu. Jadi si suaminya ini kepengen pulang karena dia di sini udah ngerasa nggak ada siapa-siapa. Terus setiap ada yang lewat atau apa, dia berusaha untuk masuk. Sebenarnya dia pengen bermediasi untuk menyampaikan bahwa ini loh ada salah satu jiwa yang ingin pulang gitu loh, seperti itu gitu. Jadi mungkin Kang Ustadz bisa nambahin ya. Ya. Memang pemirsa yang dikatakan Mas Ageng Kiwi benar. Jadi sosok itu memang sebenarnya dia baik. Cuman ketika terjadi interaksi itu seperti berontak, seperti ganas gitu. Padahal kalau ditanyain tentang kejadian masa lalu dia lebih merendah, lebih kesedihannya yang diceritakan. Betul. Sosok apa yang telah menarik Solehpati dan Ageng Kiwi ke arah kolam belakang yang diduga pusat dari pembantaian masa Belanda? Hati-hati, Kang. Ini lebih. Aduh, Mas. Oh, ternyata tuh. Sini, Pak. Masya Allah. Tahan dulu Mas Ageng. Oke. Tahan dulu. Kita jelasin ke pemirsa dulu ini sebenarnya sosoknya sangat luar biasa pemirsa. Ini aromanya nggak enak banget ya. Aromanya nggak enak banget. Kayaknya ada bau anjir, darah-darah gitu yang berceceran saya lihat, Mas. Pak Pur. Ya. Boleh tanya? Pak Pur, tolong dijelasin ini dulu tempat apa sih kok kayaknya aura yang kita dapatkan tuh lebih dari segala yang ada di sana-sana gitu. Ini Di tempat sini pembantaian. Tempat pembantaian. Oh, Di ruang sana. tempat pembantaian, Kang. Pantesan ya. Benar, Kang tadi kan tadi lihat aromanya anyir gitu anjir ya. bau darah yang berceceran masih terasa sih. Kalau kita punya garam aja kita lempar, itu langsung menyengat itu. Iya betul. Itu kayak ada suara lolongan gitu loh, ada suara lolongan gitu tuh. Kalau kita lihat tuh lihat tuh. Bapak bisa ngerasain nggak? Bapak bisa ngerasain nggak? Bapak yang ngerasain apa? Bisa ngerasain kan? Saya lihat tadi kayak suara ini Mas, leher dipotong gitu. Kayak jiwa-jiwa yang tersakiti gitu kan Pak ya. Lebih dalam lagi pemirsa kita telusuri Mas ini. Ya. Mana Pak tempatnya? Nih. Oh, yang tadi ini nih. Mas Ageng. Ini tempat pembantaian sejak zaman Belanda dulu. Iya benar.
Hampir saja Solepati jatuh dan ketarik ke dasar kolam. Mampukah Solepati menetralisir sosok yang telah menyerangnya tersebut? Bentar mas. Bentar. Pemirsa, ada sosok tadi seperti ekor ya. Ekor yang nerobos masuk sini dan itu melilit ke Mas Ageng Kiwi, ke kakinya. Saya coba akan deteksi sebenarnya sebesar apa dia. Awas Kang. Ini tempat ini sangat luar biasa pemirsa. Kita baru ngomong sedikit udah ada penampakan. Baru ngomong sedikit udah ada interaksi dan kaki ketarik dan sebagainya. Tapi ularnya nggak satu loh Kang, ularnya banyak loh. Saya bilang tadi kan banyak siluman-siluman yang memang itu mengekor sama dia. Jadi yang saya lihat pemirsa, satu keluarga ketika ini Mas Ageng sama Pak Pur yang saya lihat ini ada dua tragedi ya. Yang pertama orang-orang kita itu di bantai di sini. Dan kedua mungkin bisa dikatakan balas dendam. Mereka tuh ada di domba gitu loh. Dan akhirnya orang Belanda tadi yang tinggal di sini dibantai juga satu keluarga. Di sini saya masih melihat residuan yang saya tangkap, darah masih mengalir. Itu sedikit kepala ketarik. Banyak yang dicemplung-cemplung ke sini Kang. Banyak banget sampai tadi makanya saya ada aura-aura negatif yang membuat pengen muntah gitu loh. Kotor banget soalnya. Kasihan banget. Ini kepala saya pusing ini seperti ada energi yang narik. Salah satu tempat situ ada sebenarnya lubang kecil yang ke bawah itu Mas Ageng. Coba Kang. Lubang. Ada sumur. Oh sumur. Makanya tadi saya lihat lubang kecil tapi itu melar ke bawah. Cepet. Gak kuat ini kepalanya. Rupanya Solepati dan Ageng Kiwi menemukan pusat dari tarikan gaib yang menyimpan banyak misteri, yaitu sumur tua yang menjadi saksi pembantaian pada masa Belanda. Mampukah Solepati dan Ageng Kiwi menguak misteri yang terdapat di sumur tua tersebut? Mas, ini energinya, Pak, ini energinya sangat luar biasa ya Pak ya? Luar biasa. Ini yang namanya sumur itu? Sumur, iya. Mas Ageng, tahan dulu Mas Ageng. Tahan dulu. Oh, pemirsa, ternyata ini pusatnya ketika saya ketarik sampai lokasi sini. Ternyata ini yang saya lihat tadi di sana itu ada bulatan kecil dan mengarah ke bawah. Ternyata ini sumur ini Pak. Iya. Ini bisa diceritakan sumur apa ini Pak? Auranya sangat luar biasa, negatif banget nih pemirsa. Mas Ageng, residual yang saya tangkap ini satu keluarga. Jadi yang saya ceritakan di sana tadi ada lubang putaran itu, kolam itu ternyata pembunuhnya di sana. Tapi satu keluarga, cemplungnya di sini ya Pak. Ditanam di sini, cemplungnya di sini. Ini masih terasa banget aura negatifnya, tangisan, jeritan. Ternyata yang di sana tadi, yang ada jeritan, tangisan di sini arahnya. Astagfirullah. Sentralnya dari sini Pak. Dari sini ke sumur bundar yang di sana, itu aura negatifnya tuh semua terkumpul ada di sini. Jadi begitu dibantai di sana, langsung ditanamkan di sini. Gitu kan ada keluarga Belanda juga, ada keluarga dari bangsa Indonesia juga, yang mereka dibilang pengkhianat. Semua dicemplung-cemplungin ke sini Pak. Betul gitu Pak? Yang saya tangkap lagi yang tragis ini, salah satunya masih ada kehidupan, denuknya masih terasa ini Mas. Jadi apa yang saya diikat tadi itu ternyata masih hidup. Dan itu sosok itu perempuan, mungkin barangkali istrinya orang Belanda itu. Astagfirullah, Masya Allah.
Tolong siapin kanvas. Kanvas. Sosok apa yang dapat divisualkan oleh Solepati lewat kanvas lukisan? Tiba-tiba Solepati mendapat gangguan dan ketarik ke arah sumur tua. Astagfirullah. Pemirsa, ketika saya dalam proses pelukisan tadi, sosok ular membelit kaki saya dan saya ketarik ke sini dan langsung masuk ke situ, saya kejar. Ternyata yang bermunculan itu prajurit-prajuritnya. Jadi siluman-siluman yang memang saya ceritakan dari sana tadi muncul semua dari sini. Bukan hanya puluhan ribuan, ratusan muncul dari sini, itu wajahnya bermacam-macam. Salah satu ada yang megang tangan saya dan kaki saya, akhirnya saya terjerembab masuk jatuh ke sini. Tapi alhamdulillah berkat doa dari pemirsa semua bisa ternetralisir. Saya akan coba terus untuk melakukan pelukisan belum selesai. Ya, Pak Pur. Iya. Ini yang gambar diserahkan oleh Pak Solepati kan Soleh. Iya. Ini kira-kira seperti ini yang Pak Pur lihat. Iya. Ini Bapak lihat di sini di mana? Ini yang kematian. Ini yang di mana? Sumur Bundar apa di mana? Sumur Bundar sana. Biasa kan terus yang masuk ke sini kan. Yang ular ini? Ular ini kan sumur sana. Pojok-pojok itu ya. Tapi kan saya kan melingkar. Melingkari betul. Jadi memang sosok-sosok ini yang sering menampakkan diri di sekitar sini ya, Pak ya. Iya, betul. Ya. Kang Soleh? Ya, mungkin saya tambahin Pak Pur, Mas Ageng. Ketika saya ketarik ke situ pas pelukisan tadi, pas proses pelukisan, saya telusuri lagi dan ternyata ular ini dia penunggu sejati. Di situ ada harta karun yang memang waktu itu ditanam sama ketika Belanda ini dimasukkan ke situ dan harta-harta karun dimasukin. Dan ternyata itu ada permata, ada memang barang-barang yang memang sangat luar biasa, pusaka juga. Dan ini penunggunya, makanya dia sering mengelilingi lokasi ini. Oh, jangan sampai diganggu oleh orang lain, makanya suka menampakkan seperti itu. Dan sosok ini yang diterangkan Bapak tadi, yang bermata satu. Tadi pas saya ngelukis juga ada di situ dia. Tapi saya coba netralisir dan akhirnya minggir ke sana. Mas kan, kepala saya di pening sebelah ini. Seperti ada tarikan energi yang ke sana ini. Ada tempat-tempat yang memang energinya kurang bagus ini, Mas. Pas ada lagi ya, pas sana. Ada rumah di mana? Ya sebelah barat kecamatan.
persis belakang jembatan. Rumah itu? Sementara jalan. Jadi rumah sudah kosong lama, nggak ditempati. Boleh Mas Ageng, kita telusuri ke sana. Oke. Kalau gitu mohon pamit Pak. Iya, Terima kasih iya. semuanya mudah-mudahan Iya, bermanfaat. Pak Turun, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih. Bisa ada lemparan-lemparan kecil kayaknya ada suara-suara. Mas. Gerak-gerak sendiri. Gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat datang Mas Tukul. Sini Mas. Maaf nih Pak Camat, mau nanya nih Pak Camat. Apa betul bangunan ini asli bangunan Belanda dan sejarahnya bagaimana? Kok kayaknya ini sangat berkesan sekali, punya aura-aura sangat luar biasa ini. Betul sekali Mas Tukul. Ketika pabrik gula beroperasi pada saat zaman Belanda dulu, ini ya istilahnya itu rumah bosnya. Mungkin pegawai pabrik gula yang berada di sebelah kanan itu menempati rumah-rumah itu. Jadi ini rumah sejak Belanda sampai sekarang ya masih tetap seperti ini. Ini yang auranya sangat tinggi, bahkan mungkin nanti Mas Tukul bisa saya antar ke sana. Wah, ini paling senang nih teman-teman kalau pengen langsung. Ya. Nanti aura yang ada di sana apa yang ada. Nah, pemirsa, Banyak sekali bangunannya. penasaran seperti apa bangunan dan energi apa nanti akan terlihat dan apa benar yang dikatakan Bapak Camat itu terus. Mie Tukul. Sering terjadi kalau sosok ini keluar, kelihatan orang, entah 2-3 hari pasti ada satu kejadian tabrakan di depan sini. Tuh. Selamat malam. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya?